Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waqiah, NPM 18124630. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, yaitu materinya tentang konsep pendidikan Islam transformatif. Nah, langsung saja masuk ke materinya, yaitu konsep pendidikan kritis transformatif dalam Islam. Berdebat atau mengutarakan pendapat adalah suatu tradisi intelektual yang berkembang pesat di kalangan umat Islam, di mana dalam upaya ini dapat saling menguji tingkat kedalaman, kemudian keluasan wawasan, ketajaman dalam daya analisis, lalu dapat saling bertukar pikiran, lalu saling bertukar informasi, dan juga dapat bisa memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Nah, dalam pelaksanaannya, sikap kritis transformatif ini harus mempertimbangkan beberapa prinsip propetik, yaitu dalam hal ini Kuntawijoyo berupaya memahami Al-Quran dengan kerangka ilmu, terutama teori sosial, dengan menangkap makna yang terkandung pada surah Ali Imran ayat 110, di mana yang pertama yaitu prinsip liberalisasi, prinsip humanisasi, dan prinsip transendensi. Nah, masuk ke prinsip yang pertama, yaitu prinsip liberalisasi. Liberal artinya bebas. Nah, jadi prinsip ini suatu prinsip yang memberikan kebebasan kepada individu atau peserta didik untuk mengembangkan potensinya seluas-luasnya untuk mencapai perkembangan yang pesat, yang maju. Nah, tetapi juga kebebasan ini tidak sebebas-bebasnya, dalam artian yaitu kebebasan masih ada aturan-aturan dalam kebebasannya. Selanjutnya yaitu dalam aliran liberalisasi pendidikan, sebagaimana aliran filsafat modern menempatkan peserta didik sebagai objek dalam pendidikan dan sebagai subjek dalam pendidikan, bukan sebagai objek. Pendidikan harus membuat mereka menjadi lebih aktif dan mencari dengan sendirinya tentang pengetahuan tanpa disuruh. Jadi mereka dapat mencari pengetahuan dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip liberalisasi ini akan mengutamakan kecerdasan kritis yang dirumuskan pada ranah pemecahan masalah secara efektif. Selanjutnya yaitu yang kedua, prinsip humanisasi. Prinsip humanisasi ini artinya kemanusiaan. Jadi prinsip humanisasi adalah prinsip yang menumbuhkan rasa pri-kemanusiaan dan pemanusiaan menuju kedewasaan yang ditanamkan sejak mulai pendidikan rendah. Nah, humanisasi Islam ini pada dasarnya berbeda dengan humanisme Barat yang bersifat sekuler. Humanisme Islam ini bersifat teosentrik, yang artinya sebuah agama yang memusatkan dirinya pada keimanan terhadap Tuhan, tetapi yang mengarahkan perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia. Maka prinsip humanisme di sini didasarkan atas konsep fitrah dalam Islam yang memandang manusia sebagai makhluk paling mulia dengan potensi-potensi insani yang dapat dikembangkan sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah di bumi dan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga yaitu prinsip transendensi. Di sini prinsip yang menonjolkan hal-hal kerohanian, di mana transendensi ini artinya pemberian makna ubudiyah pada proses liberalisasi dan humanisasi tadi.
Prinsip ini memberikan pengertian bahwa konsep pendidikan kritis transformatif dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu agama dan tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama. Jadi sistem pendidikan kritis transformatif ini berjalan dengan sesuai rambu-rambu agama, sesuai dengan apa yang diatur oleh agama. Sehingga upaya pembaharuan ini dilakukan berniat semata-mata untuk beribadah kepada Allah dan merealisasikan perannya sebagai khalifah di bumi ini dengan mengaktualkan segala potensi yang dimilikinya. Nah, kemudian selanjutnya istilah pendidikan Islam konvensional dipakai untuk menunjukkan pola dan praktek pendidikan yang berjalan secara monoton, top-down, guruisme, sentralistik, kemudian uniform, eksklusif, formalis, dan indoktrinatif. Nah, praktek pendidikan tersebut dianggap tidak mampu menghadapi tantangan zaman atau tuntutan zaman dan terkesan menjadikan pendidikan Islam anti realitas. Bahkan ada yang beranggapan bahwa pola semacam inilah yang menjadikan dan membentuk perilaku masyarakat Islam eksklusif dan gagap terhadap perubahan dan perbedaan zaman. Jadi mereka menganggap dengan sifat-sifat yang secara monoton tadi tidak sesuai dengan tuntutan zaman, tidak dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kemudian dengan menggunakan kerangka kemudian selanjutnya di bidang pendidikan, transformasi berupa perubahan aturan main dalam hal aspek praktek dan institusi pendidikan yang bertanggung jawab mentransmisikan ilmu pengetahuan dan seni. Jadi dalam bidang pendidikan, perubahan yang dapat dilakukan yaitu dalam hal aspek, praktek, kemudian institusi pendidikan itu sendiri. Nah, dengan menggunakan kerangka tadi, bagaimana pola pendidikan Islam mampu melakukan transformasi dari praktek pendidikan yang telah ada menuju kondisi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Mulai dari aspek konseptualisasi hingga implementasi dari aspeknya. Kemudian seperti kelembagaan, kurikulum, strategi pembelajaran dan penyediaan sumber daya manusia. Pendidikan Islam transformatif mengharuskan adanya perubahan cara pandang terhadap proses pendidikan dalam faktor-faktor pendidikan. Dalam hal tujuan, pendidikan harus diorientasikan untuk mencetak individu yang baik, yang berkesadaran kenabian, yang mempunyai misi liberatif terhadap berbagai persoalan sosial, di mana pendidikan dianggap berhasil jika mampu mencetak individu yang kritis terhadap persoalan lingkungan dengan spiritualitas Islam. Untuk menghasilkan pribadi yang semacam itu tadi, yang peserta didik berhasil dalam bidang ia kritis terhadap persoalan lingkungan tadi, harus lebih terkait dengan berbagai elemen pendidikan, harus ditinjau ulang, kurikulum harus dicermati lagi, kemudian sehingga dapat memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik tentang problem yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya pemikiran transformatif bertolak dari pandangan dasar bahwa misi Islam yang utama adalah kemanusiaan. Untuk itu, Islam harus menjadi kekuatan yang dapat memotivasi secara terus-menerus dan mentransformasikan masyarakat dengan berbagai aspeknya ke dalam skala besar yang bersifat praksis maupun teoritis. Pada transformasi yang bersifat praksis,
perhatian utama para pemikir yaitu transformatif bukanlah pada aspek-aspek doktrinal dari teologi Islam, tetapi pada pemecahan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial, ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hak-hak politik rakyat, orientasi keadilan sosial, dan sebagainya. Jadi konseptualisasi Islam transformatif dari Syafii Anwar di atas bisa menjadi titik masuk untuk merumuskan pengertian pendidikan Islam transformatif. Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai gugusan pemikiran, konsep yang dilakukan oleh seseorang, komunitas atau lembaga untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik maupun satuan sosial dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Bertolak dari konsep Islam transformatif dan pendidikan Islam, maka pendidikan Islam transformatif dapat dirumuskan sebagai gugusan pemikiran konsep serentetan aksi yang dilakukan oleh seseorang, komunitas maupun lembaga untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang humanisme dalam diri peserta didik maupun satuan sosial, sehingga output mampu memecahkan masalah-masalah empiris dalam bidang sosial, ekonomi, pengembangan masyarakat, penyadaran hak-hak politik rakyat, orientasi keadilan sosial. Nah, dari uraian di atas yang saya uraikan tadi, insya Allah sudah dapat dipahami konsep pendidikan Islam transformatif. Sekian presentasi dari saya, salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.